Anakku, Baskara, belum juga pulang, setelah pergi untuk nyekar dan membersihkan makam leluhur menjelang Lebaran. Putra sulungku, seorang guru seni, berusia 35 tahun di sebuah desa di dekat Wonosobo, hanya pamit singkat pagi itu. Ibu, aku berangkat dulu, ya. Sebelum makan siang, aku pasti sudah kembali. Hanya itu kalimat terakhirnya sebelum ia melesat ke arah gunung. Namun, yang tersisa di gerbang hutan hanyalah sepeda motornya yang mesinnya sudah dingin, mesin potong rumput yang belum tersentuh, dan ponsel yang tergeletak begitu saja di dalam jok motornya. Di dekat area pemakaman, ditemukan jejak sepatu asing yang tak wajar, dan bekas seretan di tanah. Dan yang paling membuat jantungku berhenti berdetak, secari kertas yang disobek dari buku sketsa. Sebuah tulisan tangan yang dibuat tergesa-gesa pada tanggal 12 April, terputus di tengah kalimat, seolah tak sempat diselesaikan. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop diletakkan di depan gerbang rumah. Di dalamnya, ada foto anakku, duduk terikat dan tak berdaya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya di dalam hutan hari itu? Bulan April di kaki Gunung Sepi terasa gerah dan lembab. Pagi itu, sebulan sebelum Lebaran, aku sedang memasak sayur lodeh di dapur. Aroma gurih santan dan rempah-rempah menyebar ke seluruh penjuru rumah. Sinar matahari pagi yang hangat menembus jendela, menerangi meja makan kayu yang sudah tua. Aku sengaja menambahkan satu lauk ekstra hari ini, semur daging kesukaan Baskara, putra sulungku yang kubanggakan. Ia adalah guru seni di SMA Harapan Bangsa, seorang pemuda berusia 35 tahun yang menjadi cahaya dalam hidupku. Ibu, hari ini aku mau membersihkan makam leluhur lebih awal, kata Baskara sambil meletakkan sendoknya. Entah kenapa, firasat buruk membuat dadaku berdebar kencang. Aku teringat mimpiku semalam. Almarhum suamiku datang, hanya berdiri diam sambil menggelengkan kepalanya, seolah memberi peringatan, tunggu Dimas saja, biar pergi bersama, usulku, menyebut nama adiknya. Baskara hanya tersenyum lembut, senyum yang selalu ia tunjukkan, baik saat mengajar murid-muridnya maupun saat pulang ke rumah. Tidak apa-apa, Bu. Sebelum makan siang juga sudah pulang. Aku tak bisa mencegahnya lagi. Tekadnya sudah bulat. Baskara bangkit dan berjalan menuju pintu depan, menyandang tas kulit usangnya yang selalu ia bawa. Di dalamnya, selalu ada buku sketsa dan pensil. Sebagai seorang guru seni, ia punya kebiasaan membawa peralatan menggambarnya kemanapun ia pergi. Ia selalu mengajarkan murid-muridnya untuk mengamati dunia secara detail dan merekamnya. Kliwon, anjing kampung kami, berlari kecil menghampirinya sambil mengibaskan ekor. Anjing itu kami adopsi 8 tahun lalu, saat Baskara pertama kali diangkat menjadi guru. Kini, Kliwon sudah tua dan gerakannya melambat, tapi setiap kali melihat Baskara, ia seolah kembali menjadi anak anjing yang lincah. Terdengar suara Baskara membuka bagasi motor, mengambil mesin potong rumput dan sebilah sabit. Aku mengikutinya sampai ke teras. Aku ingin mengatakan sesuatu lagi, menahannya lebih lama, tapi tak ada kata yang keluar. Hati-hati di jalan, hanya itu yang bisa kuucapkan dengan suara bergetar. Kenapa rasanya aneh? Ini hanya pagi yang biasa. Baskara menyalakan motornya, dan suara mesinnya memecah keheningan desa. Motor itu perlahan keluar dari gerbang. Aku terus berdiri di sana sampai motornya hilang di tikungan jalan desa. Di sampingku Kliwon menatap ke arah Gunung Sepi di utara dan melolong pelan. Gonggongannya tidak seperti biasa, penuh dengan kegelisahan. Aku kembali ke dalam rumah dan mulai mencuci piring, tapi tanganku gemetar. Aku mencoba menenangkan diri, tapi sia-sia. Makam keluarga kami terletak di salah satu tempat paling terpencil di desa Asri, di lereng Gunung Sepi. Jalan setapak menuju ke sana tidak bisa dilalui kendaraan. Butuh waktu 30 menit berjalan kaki mendaki jalur yang curam dan berbatu. Setiap tahun, saat membersihkan makam, aku selalu khawatir. Aku melirik jam dinding. Pukul 9 pagi. Baskara mungkin sudah sampai di lokasi. Dari jendela dapur, aku bisa melihat gunung sepi yang puncaknya diselimuti kabut pagi. Di suatu tempat di dalam kabut itu, anakku sedang bekerja.
Aku seolah bisa mendengar deru mesin potong rumput, atau mungkin itu hanya harapanku saja. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Pukul 10. Aku mencoba pergi ke sawah, tapi hatiku tidak tenang. Pukul 11. Biasanya, Baskara sudah menelepon setidaknya sekali. Ia selalu begitu, memberitahuku bagaimana pekerjaannya dan kapan kira-kira selesai. Aku berulang kali meraih ponselku, lalu meletakkannya lagi, takut mengganggu pekerjaannya. Tapi rasa cemas ini tak mau hilang. Pukul 12 siang. Aku menyiapkan meja makan. Semur daging kesukaannya, telur dadar gulung, dan lalapan segar sudah tertata rapi. Sambil menyendok nasi, mataku tak lepas dari jam. Sebentar lagi ia pasti pulang. Sebentar lagi pintu depan akan terbuka, dan ia akan masuk dengan wajah berkeringat. Tapi, Baskara tidak kunjung datang. Pukul 12:30, dadaku terasa sesak. Aku tak tahan lagi. Aku meneleponnya, hanya nada sambung yang panjang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan singkat. Baskara, kapan pulang? Tidak ada balasan. Pukul 1 siang lewat. Ini benar-benar aneh. Baskara bukan anak seperti ini. Ia selalu mudah dihubungi dan selalu menepati janji. Di sekolah pun, ia dikenal sebagai guru yang paling rajin. Aku menelepon Dimas, anak bungsuku yang sedang mencari kerja di Jakarta. Hubungan mereka sangat dekat dan sering berkomunikasi. Dimas, apa Mas Baskara ada menghubungimu? Suara khawatir Dimas terdengar dari seberang. Perjalanan dari Jakarta ke sini memakan waktu berjam-jam. Meskipun ia bilang akan segera berangkat, aku tak bisa hanya menunggu. Aku berlari ke balai desa untuk mencari Pak Karto, kepala desa kami. Beliau yang sudah berusia 70-an sedang bermain catur dengan para tetua desa. Ketika aku masuk, ia mengangkat kepala. Pak Karto bilang ia melihat Baskara pagi tadi, mengendarai motornya menuju Gunung Sepi. Tapi, Pak Bejo yang duduk di sebelahnya tiba-tiba menyela dengan cerita aneh. Katanya, akhir-akhir ini ia sering melihat sebuah van hitam di sekitar gunung itu. Bahkan pernah melihatnya naik ke atas pada malam hari tanpa menyalakan lampu. Ada juga orang-orang asing yang berkeliaran dengan alasan melakukan survei cagar budaya. Jantungku berdebar semakin kencang. Firasat buruk menyelimuti seluruh tubuhku. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku pulang, membawa Kliwon, dan langsung menuju gunung. Anjing itu berlari di depanku, tidak seperti biasanya. Ia seolah tahu sedang pergi mencari tuannya. Setelah berjalan mendaki selama hampir 1 jam, kakiku pegal, tapi aku tidak berhenti. Di tanah lapang dekat pintu masuk jalur pendakian, motor Baskara terparkir. Sejenak aku merasa lega. Jika motornya ada di sini, berarti Baskara juga ada di dekat sini. Tapi aku segera menyadari keanehan. Aku menyentuh mesinnya. Terasa dingin. Sepertinya sudah dimatikan sejak lama. Pintu jok motornya sedikit terbuka. Baskara adalah anak yang sangat teliti dan tidak akan pernah lupa menguncinya. Aku mengintip ke dalam. Ponselnya ada di sana. Di bagasi belakang, mesin potong rumput dan sabitnya masih terbungkus rapi, tanpa tanda-tanda pernah digunakan. Dan tas kulit yang selalu dibawanya, tas berisi buku sketsa itu, tidak ada. Tiba-tiba, Kliwon mulai menggonggong ke arah puncak gunung. Suaranya tajam dan mendesak. Dengan kaki gemetar, aku mulai mendaki jalan setapak yang berbatu dan licin. Ranting-ranting pohon seolah menarik-narik bajuku. Napasku tersengal, tapi aku terus berjalan. Sekitar 30 menit kemudian, akhirnya aku melihat area pemakaman keluarga kami. Rumputnya belum dipotong sama sekali. Makam itu masih tertutup ilalang. Baskara jelas datang untuk membersihkannya, tapi kemana dia pergi? Kliwon kembali menggonggong ke arah sebuah tempat yang agak jauh dari makam. Aku mendekat dan melihat ada jejak-jejak aneh di tanah. Beberapa jejak kaki tumpang tindih secara acak. Ada jejak sepatu bot. Dan yang mengejutkan, ada juga jejak sepatu pantofel. Siapa yang memakai sepatu pantofel di gunung? Saat kuperhatikan lebih teliti, ada bekas seperti sesuatu yang berat diseret.
2 garis lurus sejajar membekas panjang di tanah, seolah seseorang diseret paksa. Saat itulah, aku menemukan sesuatu di tanah. Secarik kertas. Dengan tangan bergetar, aku memungutnya. Kertas itu tampak disobek dari buku sketsa. Di salah satu sudutnya, ada gambar samar yang dibuat dengan pensil, gambar pohon, batu, dan sesuatu yang tampak seperti sosok manusia. Jantungku serasa jatuh. Ini adalah gaya gambar Bhaskara, goresan khas yang sering ia gunakan saat mengajar murid-muridnya. Goresan yang lembut namun akurat, aku sangat mengenalinya. Di sisi kertas itu, ada tulisan yang sepertinya ditulis dengan tergesa-gesa, 12 April. Di sini, bagian selanjutnya sobek dan tidak bisa dibaca. Hari ini adalah tanggal 12 April. Kliwon terus menggonggong, menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam. Jejak-jejak kaki itu juga mengarah ke sana. Seketika, bulu kuduku berdiri. Bhaskara telah menyaksikan sesuatu, ia menggambarnya, dan kemudian sesuatu yang buruk menimpanya. Bhaskara A. Aku berteriak sekuat tenaga, tetapi hanya gema suaraku yang memantul di antara pepohonan. Matahari mulai condong ke barat. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku bergegas turun gunung. Saat tiba di desa, Dimas sudah sampai. Anak bungsuku itu berlari dan memelukku. Aku menunjukkan sobekan kertas itu dan menjelaskan semuanya. Pak Karto datang mendekat dan bertanya apakah aku sudah melapor ke polisi. Sudah. Tapi jawaban mereka hanya membuatku frustrasi. Karena yang hilang adalah pria dewasa, mereka harus menunggu 24 jam sebelum bisa bertindak. Ketua Karang Taruna Desa kemudian angkat bicara. Ia mengusulkan agar kami mencari bersama-sama. Malam itu, sekitar 20 pemuda desa berkumpul, membawa senter dan tali. Kami kembali mendaki gunung, kali ini bersama-sama. Kami mulai dari makam keluarga, mengikuti jejak kaki yang misterius itu. Jejak itu membawa kami semakin jauh ke dalam hutan. Di tengah kegelapan yang pekat, seseorang berteriak, "Ada sesuatu di balik batu besar itu." Orang-orang berkumpul. Di sana ada sebuah bangunan beton tua. Itu adalah pintu masuk bekas tambang tua. Katanya, tambang itu sudah ditutup 30 tahun yang lalu, tapi anehnya, gembok yang terpasang di pintu besinya masih baru dan berkilauan. Dan tepat di depannya, tergeletak buku sketsa milik Bhaskara. Dengan tangan gemetar, Dimas memungut buku itu. Saat dibuka, isinya penuh dengan gambar. Gambar pintu masuk tambang, gambar orang-orang mencurigakan, pria-pria berpakaian seragam kerja sedang mengangkut sesuatu, dan gambar peralatan seperti mesin penggali. Di halaman terakhir, ada tulisan yang ditulis dengan tergesa-gesa, "Sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini." Kakiku lemas. Bhaskara telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat, dan karena itulah ini semua terjadi. Di tengah hutan yang gelap gulita, aku jatuh terduduk, terus-menerus memanggil nama anak. Semalaman aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di sofa ruang tamu, memeluk erat buku sketsa Bhaskara. Aku membolak-balik halamannya, menatap setiap gambar yang ditinggalkan anakku. Ada gambar-gambar pemandangan yang biasa ia buat. Lapangan sekolah, pohon beringin di tikungan desa, bunga kosmos yang mekar di pinggir sawah. Namun gambar-gambar terbarunya terasa berbeda. Mulai muncul sosok pria-pria asing. Orang-orang berpakaian kerja hitam, membawa cangkul dan linggis besar, mendaki gunung di malam hari dengan senter. Bhaskara diam-diam mengamati dan merekam semua ini. Pukul 5 pagi, Dimas keluar dari kamarnya. Matanya merah, ia juga tidak bisa tidur. "Bu, aku akan ke gunung lagi." Aku menggelengkan kepala. Kengerian semalam masih terasa nyata. Gembok baru di tambang tua, pesan tergesa-gesa dari Bhaskara, dan jejak seretan itu. Pukul 7 pagi, polisi datang. 2 orang detektif mengetuk pintu. Detektif yang lebih tua mengeluarkan buku catatan dan memulai pertanyaan-pertanyaan formal. Bagaimana kondisi mental Bhaskara? Apakah ada perilaku aneh belakangan ini? Apakah ia punya utang? Aku marah. Sikap mereka seolah-olah memperlakukan anakku seperti orang yang sengaja melarikan diri. Anak saya tidak seperti itu.
Kalian sudah lihat apa yang kami temukan di tambang, kan? Detektif yang lebih muda melirik buku sketsa itu, tapi ekspresinya datar. Gambar tidak bisa menjadi bukti kuat, Bu. Bisa saja ini hanya sketsa biasa. Dimas tak tahan lagi, dan meninggikan suaranya, tapi para detektif itu sepertinya sudah mengambil kesimpulan. Kasus orang dewasa hilang, kemungkinan besar pergi atas kemauan sendiri. Investigasi ulang setelah 48 jam. Setelah mereka pergi, kami diliputi perasaan tak berdaya. Saat itu, terdengar gonggongan kliwon dari luar gerbang. Anjing itu, yang semalaman melolong ke arah gunung, kini menggonggong pada seseorang di depan rumah. Saat aku keluar, seorang pemuda berdiri di sana. Ia mengenakan kemeja rapi dan sebuah kamera tergantung di lehernya. Usianya sekitar 28 tahun. Selamat pagi. Saya Bima Nugraha, wartawan dari koran lokal. Tatapan mata pemuda itu tulus. Ia menyodorkan kartu namanya dan melanjutkan, saya dulu adalah murid Pak Baskara. Jantungku berdebar. Bima lulus dari SMA Harapan Bangsa 5 tahun lalu. Ia bertemu Baskara saat Baskara baru saja menjadi guru di sana. Katanya, Baskara adalah guru yang membuatnya, yang tadinya sama sekali tidak tertarik pada seni, menemukan kegembiraan dalam menggambar. Pak Guru selalu berkata, amati dan rekam. Gambar adalah wadah untuk menyimpan kebenaran. Kami mempersilakan Bima masuk. Di ruang tamu, ia dengan saksama memeriksa buku sketsa Baskara. Halaman demi halaman ia buka, dan ekspresinya menjadi semakin tegang. Ia berhenti di satu halaman. Wajah seorang pria berusia 40-an dengan bekas luka besar di pipi kanannya. Baskara telah menggambarnya dengan sangat detail dari berbagai sudut. Orang ini. Bima mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari sesuatu di internet. Sesaat kemudian, ia menunjukkan layar ponselnya kepada kami. Bukankah ini orangnya? Dia adalah anggota sindikat yang sedang menjadi buronan karena kasus penyelundupan benda pusaka. Di layar ponsel itu, ada poster DPO, daftar pencarian orang, dengan wajah yang sangat mirip dengan gambar Baskara, lengkap dengan bekas luka di lokasi yang sama. Tanganku gemetar. Baskara secara kebetulan telah menyaksikan para penjahat itu, menggambar wajah mereka, dan karena itu, saya akan bantu, Bu. Suara Bima tegas. Sebagai seorang wartawan, dan sebagai muridnya, ia berjanji akan mengungkap kebenaran. Sore harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Telepon rumah berdering. Berhenti mencari. Jangan macam-macam lagi, kata suara pria yang berat dan rendah. Suaranya terdengar aneh, seperti diubah oleh mesin. Kalau mau anakmu selamat. Telepon langsung ditutup. Seluruh tubuhku merinding. Ini artinya mereka mengawasi kami. 1 jam kemudian, sebuah amplop tergeletak di depan gerbang. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Selembar foto. Baskara. Duduk terikat. Ia masih hidup. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya terbuka. Dia hidup. Baskaraku masih hidup. Tapi di balik foto itu, ada tulisan. Lapor polisi, anakmu tidak akan pernah kembali. Menjelang malam, Dimas menemukan sesuatu di kamar Baskara. Jauh di dalam laci meja, tersembunyi sebuah buku sketsa lain. Buku ini berbeda. Ini adalah semacam jurnal pengamatan, lengkap dengan tanggal. Catatan itu dimulai sejak bulan Agustus. 15 Agustus, melihat truk asing di jalan menuju makam leluhur, jam 11 malam. 22 Agustus, terdengar suara galian dari dekat tambang tua. Beberapa cahaya senter. 3 September, pria-pria mencurigakan mengangkut kotak-kotak besar, terlihat berat. 10 September, melihat mereka menggali sesuatu. Seperti guci tua. Catatan terakhir tertanggal 11 April, sehari sebelum ia hilang. Besok harus aku periksa lagi. Akan kuambil foto juga. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Baskara, dengan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang guru dan warga, telah mendokumentasikan semua ini. Ia menyaksikan sesuatu yang ilegal dan tidak bisa diam begitu saja. Pukul 9 malam, suara aneh terdengar dari luar. Kliwon menggonggong seperti orang gila,
Aku mengintip dari jendela. Sebuah van hitam berhenti di depan gerbang kami. Seseorang di dalamnya sedang mengamati rumah kami. Dimas hendak keluar, tapi aku menahannya. 10 menit kemudian, mobil itu perlahan pergi. Dan di depan gerbang, tergeletak seekor ayam mati dengan leher yang patah. Itu adalah ancaman yang sangat jelas. Tapi kami tidak bisa berhenti. Kami harus menemukan Baskara. Keesokan paginya, Bima datang lagi. Ia membawa data yang ia kumpulkan semalaman. Rencana pengembangan wilayah desa asri, data survei cagar budaya, dan hubungan antara perusahaan-perusahaan mencurigakan. Ia menemukan satu kejanggalan. Perusahaan yang mendapat izin survei cagar budaya ini ternyata fiktif. Perusahaan hantu. Dokumennya memang sangat aneh. Alamat kantornya adalah gedung yang sudah lama tutup, dan nama direkturnya pun palsu. Mereka pasti melakukan penjarahan liar, dan Pak Baskara memergoki mereka. Kami memutuskan untuk kembali ke gunung. Kali ini, kami lebih siap. Kami membawa kamera, alat perekam, dan semprotan merica untuk berjaga-jaga. Kabut pagi menyelimuti jalan setapak. Saat kami tiba di pintu masuk tambang tua, kami melihat pemandangan yang mengejutkan. Gemboknya sudah terbuka, dan di sekitar pintu masuk, penuh dengan jejak kaki baru. Seseorang telah datang semalam. Bima merekam semuanya dengan kameranya. Dengan hati-hati, kami mengintip ke dalam tambang. Hanya kegelapan pekat yang terlihat, tapi ada hembusan angin dari dalam. Itu artinya ada jalan keluar lain. Tiba-tiba, terdengar suara mesin dari kejauhan. Van hitam itu sedang mendaki jalan gunung. Kami segera bersembunyi di balik semak-semak. Jantungku berdebar seperti mau copot. 4 orang pria turun dari mobil. Salah satunya adalah pria dengan bekas luka di pipi kanan. Orang yang sama persis dengan yang digambar Baskara. Mereka membawa karung-karung besar dan masuk ke dalam tambang. Tak lama kemudian, terdengar suara mereka menyeret sesuatu yang berat keluar. Malam ini harus kita pindahkan semua. Gara-gara guru sialan itu, semuanya jadi rumit. Terdengar suara seorang pria. Tenang saja. Sebentar lagi dia akan dibereskan. Jantungku seolah berhenti berdetak. Dibereskan? Apa maksud mereka? Setelah mereka pergi, kami keluar dengan hati-hati. Bima memeriksa rekaman videonya. Wajah para pelaku dan percakapan mereka terekam dengan jelas. Sekarang kita punya bukti. Polisi tidak bisa diam lagi, kata Bima. Tapi aku cemas. Kata dibereskan itu terus terngiang di kepalaku. Apakah Baskara masih hidup? Atau, kita harus menemukannya. Malam ini juga, suara Dimas bergetar, tapi penuh tekad. Kami semua berpikiran sama. Waktu kami tidak banyak. Dan untuk menyelamatkan Baskara, kami harus bertindak sendiri. Bima berkata dengan mantap. Saya akan hubungi semua orang yang saya kenal. Murid-murid Pak Baskara, rekan-rekan guru, dan warga desa. Saat kami menuruni gunung, Kliwon terus menoleh ke belakang dan merengek, seolah kami melupakan sesuatu. Saat itulah Dimas melihat sesuatu. Ibu, lihat ini. Di semak-semak pinggir jalan, tersangkut sobekan kain. Itu adalah sobekan dari jaket gunung yang dipakai Baskara. Dan di baliknya, terlihat sebuah jalan setapak lain yang samar, tertutup oleh rumput liar. Jalan yang tidak kami sadari sebelumnya. Jejak kaki mengarah ke sana. Ini petunjuk baru. Harapan kami kembali menyala. Jalan setapak itu lebih dalam dari yang kami duga. Kami menembus semak belukar dengan hati-hati. Di bawah kaki kami, tumpukan daun basah menutupi tanah, dan di atas kepala, ranting-ranting pohon yang rapat menghalangi sinar matahari. Kliwon berjalan di depan, mengendus-endus mencari jejak. Setelah sekitar 10 menit, kami tiba di sebuah tanah lapang kecil. Dan di sana, berdiri sebuah bangunan tua seperti gudang. Dinding semennya ditumbuhi lumut, dan pintu besinya setengah terbuka. Dimas mendorong pintu itu dengan perlahan. Di dalam, pemandangan yang mengejutkan terhampar di depan kami. Kotak-kotak menumpuk di mana-mana. Kotak kayu, drum plastik, dan benda-benda yang dibungkus koran. Di sudut ruangan, tergeletak peralatan yang penuh lumpur, cangkul, linggis,
dan bahkan detektor logam. Bima membuka salah satu kotak dengan hati-hati. Ini. Di dalamnya, ada pecahan-pecahan keramik kuno. Pecahan berwarna kebiruan seperti porselen celadon. Ada juga perhiasan logam yang sudah berkarat. Napas kami tertahan. Ini adalah gudang penyimpanan barang-barang jarahan. Benda-benda pusaka yang mereka gali secara ilegal dari sekitar makam leluhur kami. Di salah satu dinding, tertempel sebuah peta. Peta kontur wilayah perbukitan desa Asri. Tanda silang merah tersebar di mana-mana, dengan catatan tanggal. 10 Agustus, cek titik 3. 25 Agustus, ditemukan makam era Majapahit. 5 September, jackpot. Diduga peninggalan kerajaan. Dan di lokasi makam keluarga kami, ada sebuah lingkaran besar. Kakiku gemetar. Mereka mengincar makam leluhurku. Saat itu, Dimas menemukan sesuatu di sudut. Ibu, di sini. Ada sesuatu yang ditutupi kain terpal. Saat Dimas mengangkatnya, kami melihat ransel milik Baskara. Jantungku serasa berhenti. Saat ransel itu dibuka, semua barang Baskara ada di sana. Dompet, kunci motor, dan sobekan buku sketsa. Tapi yang terpenting adalah sebuah alat perekam suara kecil. Baskara sering menggunakannya untuk persiapan mengajar, merekam suara alam untuk diperdengarkan kepada murid-muridnya. Bima menekan tombol play dengan hati-hati. Di tengah suara desis, terdengar suara Baskara. Awalnya rekaman biasa. Suara burung, suara angin dan gumaman Baskara. Tiba-tiba, 12 April, pukul 9.30 pagi. Aku melihat sesuatu yang aneh. Suara Baskara terdengar tegang. Di dekat makam, ada orang-orang sedang menggali tanah. 4 orang. Mereka melihat ke arah sini. Aku harus bersembunyi. Terdengar suara gedebuk. Lalu samar-samar terdengar suara Baskara memanggil nama adiknya. Dimas, Ibu, dan rekaman itu berhenti. Air mataku tumpah. Dia masih hidup, Baskaraku masih hidup. Dimas juga menangis sambil menggenggam erat perekam itu. Mas memanggil namaku. Dia masih hidup. Hati kami dipenuhi harapan. Ini adalah bukti bahwa Baskara memang ditangkap, tapi ia masih hidup. Bima merekam semuanya dengan ponselnya sebagai bukti. Tiba-tiba, terdengar suara mobil dari luar. Kami membeku. Suara mesin dimatikan, pintu mobil dibuka, dan langkah kaki beberapa orang. Cepat angkut semuanya. Malam ini harus dimuat ke kapal. Suara kasar seorang pria. Kami menahan napas. Tidak ada tempat bersembunyi yang layak di dalam gudang itu. Langkah kaki semakin dekat. Kliwon menggeram pelan. Aku mencoba membackup mulutnya, tapi terlambat. Siapa di sana? Pintu gudang terbuka dengan kasar. Dan yang kami lihat adalah pria dengan bekas luka di pipi kanannya. Untuk sesaat, semua orang membeku. Lalu pria itu berteriak. Itu mereka. Tangkap. Kami mulai berlari. Keluar dari gudang, melesat ke dalam hutan. Dari belakang, terdengar umpatan dan suara orang-orang yang mengejar. Semak berduri merobek pakaian kami. Kami hampir tersandung akar pohon, tapi kami tidak bisa berhenti. Dimas menarik tanganku, memimpin jalan. Bima berlari di belakang sambil terus menoleh. Tiba-tiba, Kliwon melompat ke jalur lain. Kami mengikutinya. Melewati celah batu yang sempit, menuruni lereng yang curam. Napas kami terasa sampai di tenggorokan. Bima menunjuk ke sebuah lubang seperti gua. Kami cepat-cepat masuk ke dalamnya. Di dalam gua yang gelap dan lembab, kami mengatur napas sambil mendengarkan. Di luar, terdengar suara mereka mencari kami. Kemana mereka? Berpencar dan cari. Suara langkah kaki mereka perlahan menjauh. Kami menunggu lebih lama lagi. Setelah suasana benar-benar sunyi, kami baru berani keluar. Matahari sudah hampir terbenam. Dalam perjalanan menuruni gunung, kami tidak banyak bicara. Masing-masing tenggelam dalam pikiran. Saat tiba di rumah, pemandangan yang mengejutkan sudah menunggu. Pintu gerbang kami hancur. Rumah berantakan. Perabotan terbalik, laci-laci terbuka. Di dinding, ada tulisan dengan cat semprot merah. Tutup mulut. Tubuhku lemas. Mereka telah menyerbu rumah kami.
Kita harus lapor polisi, kata Bima, tapi aku ragu. Baskara mungkin masih di tangan mereka. Saat itu, telepon berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, aku menjawab. Kalau mau anakmu selamat, tutup mulut. Lapor polisi, kau tidak akan melihatnya lagi. Telepon ditutup. Dimas mengepalkan tinjunya. Wajahnya merah padam. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Bima kemudian berkata dengan tekad, saya akan gunakan kekuatan media. Jika kita blow up kasus ini. Tapi ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Di luar jendela, van hitam itu terparkir. Mereka mengawasi kami. Malam semakin larut. Kami mematikan lampu dan berkumpul di ruang tamu. Bingung dan takut, Dimas mengeluarkan lagi perekam suara Baskara. Mungkin ada rekaman lain. Ia memutar ulang dari awal. Dan di sebuah rekaman dengan tanggal yang jauh lebih lama, kami mendengar suara Baskara. Ibu. Jika ibu mendengar rekaman ini, kami menahan napas. Sudah beberapa hari ini aku mengamati orang-orang aneh. Sepertinya mereka melakukan penjarahan liar di dekat makam leluhur kita. Aku sedang mengumpulkan bukti, tapi jika terjadi sesuatu padaku. Baskara berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Semua datanya sudah kuunggah ke Google Drive yang biasa kugunakan untuk materi mengajar, passwordnya tanggal lahir ibu. Ada foto, video, bahkan nomor plat kendaraan mereka, semuanya ada di sana. Jantungku berdebar kencang. Baskara sudah mempersiapkan ini. Jangan khawatir, Bu. Aku kan selalu mengajar murid-murid. Amati, rekam, dan tinggalkan jejak. Rekaman selesai. Kami saling berpandangan. Secercah harapan muncul. Bima mengeluarkan laptopnya. Kita cek sekarang. Ia masuk ke akun Google milik Baskara. Setelah memasukkan kata sandi, puluhan file muncul. Foto dan video. Bukti-bukti yang sangat jelas tentang lokasi penjarahan. Wajah mereka juga terekam dengan jelas. Terutama, satu video yang menunjukkan adegan penculikan Baskara. Meskipun direkam dari jauh, gambarnya jelas. Baskara mencoba melawan, lalu dilumpuhkan, dan dimasukkan ke dalam van hitam. Ini bukti yang tak terbantahkan, seru Bima. Tapi ada masalah. Bagaimana kami bisa menggunakan bukti ini sementara mereka terus mengawasi kami? Dimas punya ide. Kita sebarkan melalui orang lain. Bukan kita. Kita kirim serentak ke rekan-rekan guru Mas Baskara, murid-muridnya, dan orang-orang yang kita tahu punya integritas. Fajar menjelang. Semalaman kami menyusun rencana. Besok, semuanya akan terungkap. Dan kami pasti akan menemukan Baskara. Kami percaya kami belum terlambat. Pukul 5 pagi, kami mulai bergerak. Daftar yang disiapkan Bima berisi lebih dari 50 nama. Rekan guru Baskara, alumni yang sudah lulus, dan wartawan-wartawan idealis. Dengan hati-hati, kami menyusun email. Urgen. Kebenaran di balik hilangnya guru Baskara. Tanganku gemetar saat mengetik judulnya. Kami melampirkan semua bukti yang ditinggalkan Baskara, foto lokasi, wajah para pelaku, dan video penculikannya. Dan yang terpenting, lihat foto ini. Baskara masih hidup, foto Baskara yang duduk terikat. Dengarkan juga rekaman suaranya. Dia memanggil nama adiknya dan ibunya. Dua bukti ini kami harap bisa menggerakkan hati orang-orang. Tepat pukul 6 pagi, tombol kirim ditekan. Tak ada jalan untuk kembali. Kurang dari 30 menit, reaksi mulai berdatangan. Ponsel Bima berdering tanpa henti. Rekan-rekan wartawan, para guru, bahkan seorang pejabat tinggi kepolisian menelepon. Apakah ini benar? Kami akan segera bergerak. Itu adalah momen penuh harapan. Tapi, pukul 8 pagi, 3 van hitam berhenti di depan rumah kami. Lebih dari 10 orang pria turun. Wajah mereka bengis dan menakutkan. Keluar. Pria dengan bekas luka berteriak menggunakan megafon. 10 menit tidak keluar, rumah ini kami bakar. Seluruh tubuhku gemetar. Dimas memegang lenganku. Wajahnya pucat, tapi tatapannya tegas. Ibu, kita harus mengulur waktu. Buktinya sudah tersebar. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba,
suara lain terdengar dari luar. Suara kendaraan. Bukan hanya satu atau dua. Saat kami mengintip keluar, pemandangan yang luar biasa terhampar. Warga desa berdatangan. Truk, mobil pribadi, sepeda motor. Mungkin ada lebih dari 50 kendaraan menuju rumah kami. Orang pertama yang turun adalah Pak Karto, kepala desa. "Apa-apaan ini?" teriaknya di depan pria dengan bekas luka. Di belakangnya, menyusul para pemuda Karang Taruna, ibu-ibu PKK, dan rekan-rekan guru Baskara. "Jangan sentuh keluarga Pak Baskara." Itu suara kepala sekolah. Kemudian, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Para murid muncul. Murid-murid yang masih berseragam sekolah dan para alumni. Jumlah mereka lebih dari 100 orang. "Kembalikan guru kami." "Di mana Pak Guru?" Suara-suara muda itu bersatu dalam satu teriakan. Para penjahat itu tampak bingung. Mereka tidak menduga ini akan terjadi. Mereka pikir hanya kami bertiga yang ada di rumah. Dari kejauhan, terdengar suara siren. Mobil polisi datang. 1, 2, tidak. Lebih dari 10 mobil. Di belakangnya, mobil-mobil stasiun TV. Para wartawan dengan kamera berhamburan keluar. "Kami siaran langsung dari lokasi," teriak seorang reporter wanita di depan kameranya. "Saat ini kami berada di Desa Asri, Wonosobo. Di depan kediaman guru yang hilang, Baskara." Wajah para penjahat itu menegang. Situasi sudah di luar kendali mereka. Pria dengan bekas luka memberi isyarat kepada anak buahnya. Saat mereka hendak masuk ke mobil, terdengar teriakan. "Jangan bergerak." Pasukan polisi bersenjata lengkap muncul. Pengepungan terjadi dalam sekejap. Para penjahat itu ditangkap tanpa perlawanan. Tapi aku berlari keluar. "Anak saya di mana? Di mana Baskara?" Seorang detektif dari Jakarta mendekat. "Kami harus menginterogasi mereka dulu, Bu. Mereka pasti akan mengaku. Tapi aku tak bisa menunggu." "Anda lihat fotonya, kan? Dia masih hidup." "Anda dengar suaranya memanggil nama kami." Aku menunjukkan perekam suara itu. Ekspresi detektif itu berubah. Kali ini, ia percaya. Seorang murid laki-laki kelas 3 maju ke depan. Ia memegang sebuah tablet. "Ibu, lihat ini." Dulu Pak Guru membagikan tablet untuk tugas seni, dan fitur berbagi GPS-nya masih aktif. Jantungku berdebar kencang. Sejak kemarin, lokasinya tidak berubah. Di sini, di dalam hutan, sekitar 15 km dari sini, Dimas mengambil tablet itu dan memeriksanya. Benar. Sebuah titik merah terpaku di satu lokasi di tengah hutan. "Kita harus segera ke sana." Tapi detektif itu menahan kami. "Berbahaya. Biar kami yang..." "Tidak bisa. Kita harus pergi sekarang," suaraku melengking. "Bima maju. Saya akan siaran langsung. Seluruh proses ini akan saya liput secara transparan. Kita pergi bersama." Para detektif saling pandang, akhirnya mereka setuju. Tim SAR pun bergabung. Konvoi lebih dari 30 kendaraan bergerak menuju gunung. Lokasi yang ditunjuk GPS berada jauh di dalam hutan. Tidak bisa diakses mobil. Kami berjalan kaki. Kliwon berlari di depan, seolah mencium bau yang ia kenal. Setelah berjalan sekitar 20 menit, sebuah gubuk tua muncul. "Di sana," teriak murid itu sambil memeriksa tabletnya. Tim penyelamat membuka pintu dengan hati-hati. Di dalam gelap, saat senter dinyalakan, "Baskara!" Aku menjerit. Di sudut ruangan, Baskara terbaring. Tangan dan kakinya terikat. "Anakku. Dia masih hidup. Baskaraku hidup." Aku berlari dan memeluknya. Tubuhnya dingin, tapi ia masih bernapas. "Baskara, ini ibu, nak." "Ibu di sini. Dimas juga di sini." Dimas berlutut di samping kakaknya. "Mas, aku dengar Mas memanggil namaku di rekaman itu." "Aku di sini, Mas." Air mata Dimas menetes di wajah kakaknya. Tim medis segera memberikan pertolongan pertama. Kesadarannya belum pulih, tapi denyut nadinya stabil. "Kita harus segera bawa ke rumah sakit." Melihat Baskara diangkat di atas tandu, aku menangis. 5 hari.
Butuh 5 hari yang terasa begitu panjang untuk bisa melihatnya lagi. Sepanjang perjalanan menuruni gunung, aku tak melepaskan tangannya. Di ruang gawat darurat rumah sakit, dokter keluar. Dehidrasi parah dan kekurangan gizi. Dokter itu berhenti sejenak. Ada bekas benturan di kepala. Meskipun kesadarannya kembali, ada kemungkinan ingatannya akan terganggu. Hatiku hancur, tapi aku bersyukur ia masih hidup. Di depan kamar perawatan Baskara, para muridnya berkerumun. Pak Guru, apa Bapak baik-baik saja? Cepat sembuh, Pak. Perawat mencoba membatasi kunjungan, tapi dokter mengizinkannya. Suara murid-muridnya mungkin bisa membantu. Satu persatu mereka masuk dan berbicara pada Baskara. Pak, saya menang lomba gambar. Pak, saya menggambar persis seperti yang Bapak ajarkan. Suara-suara hangat itu memenuhi ruangan. Saat itulah, kelopak mata Baskara bergetar. Perlahan, sangat perlahan, ia membuka matanya. Pupil matanya yang kosong menatap langit-langit. Baskara, bisikku. Ia menoleh, menatapku, tapi tatapannya seperti melihat orang asing. Tatapan kosong yang tidak mengenali siapapun. Hatiku hancur berkeping-keping. Tapi aku tidak akan menyerah. Ia kembali hidup saja sudah merupakan keajaiban. Di luar, para wartawan menunggu. Sindikat penjara itu berhasil dibekuk, dan kejahatan mereka terungkap. Sebuah fakta mengejutkan terkuak. Alasan mereka membiarkan Baskara hidup adalah karena mereka salah sangka. Mereka mengira gambar-gambar di buku sketsa Baskara adalah peta menuju lokasi harta karun peninggalan kerajaan Mataram kuno yang lebih besar. Yang lebih mengejutkan lagi, detektif menjelaskan bahwa salah satu warga desa telah memberikan informasi tentang lokasi makam keluarga kami dengan imbalan uang. Rasa dikhianati membuat tubuhku gemetar. Tapi sekarang, yang terpenting bagiku hanyalah satu. Agar Baskara mengingat kami kembali. Langit senja di luar jendela rumah sakit berwarna kemerahan, seperti sebuah harapan. Aku percaya, suatu saat nanti, ia akan kembali. Dimas menggenggam tangan kakaknya. Mas, ini aku, Dimas. Ingat, Baskara hanya menatap adiknya tanpa ekspresi. Tapi kami akan menunggu. Sampai Baskara kembali. Karena kami adalah keluarga. Sebulan berlalu. Baskara menjalani rehabilitasi setiap hari di rumah sakit. Fisioterapi, terapi wicara, dan terapi pemulihan memori. Para dokter melakukan yang terbaik, tapi kemajuannya lambat. Baskara masih belum mengenali kami. Ia bisa makan, berjalan, dan berbicara, tapi itu bukan Baskara yang dulu. Ia seperti cangkang yang kosong. Aku tetap datang setiap hari, membawakan makanan kesukaannya, menunjukkan foto-foto masa kecilnya, dan menceritakan kenangan kami. Baskara, lihat ini fotomu waktu umur 5 tahun. Dulu kamu takut sekali sama anjing. Ingat, Baskara hanya menatap foto itu dengan hampa. Suatu hari, Dimas memberikan ide. Bu, bagaimana kalau kita bawa Mas ke sekolah, mungkin di tempat yang familiar. Setelah berdiskusi dengan dokter, kami mendapat izin. Sabtu sore, kami membawa Baskara ke SMA Harapan Bangsa. Sekolah sepi karena akhir pekan. Saat kami membuka pintu ruang seni, aroma cat dan kanvas menyergap kami. Baskara berhenti sejenak. Ia mengendus-endus udara, melihat sekeliling. Sepertinya ia merasakan sesuatu. Di dinding, tergantung karya-karya muridnya. Di satu sisi, ada juga contoh-contoh gambar yang dibuat Baskara. Mas, ini kelasmu, kata Dimas pelan. Baskara perlahan masuk ke dalam ruangan. Ia berdiri di depan sebuah kanvas kosong. Ia mengangkat tangannya, lalu menurunkannya lagi, berulang-ulang. Saat itu, beberapa murid anggota klub seni yang sedang ada kegiatan di sekolah melihat kami. Pak Guru. Mereka berlari menghampiri. Salah satu murid perempuan berdiri di depan Baskara. Dia adalah Suryani, murid kesayangan Baskara yang pernah memenangkan kejuaraan seni nasional. Pak, saya Suryani. Bapak tidak ingat? Baskara menatap murid itu. Suryani mengeluarkan buku sketsa dari tasnya.
Saya terus menggambar setiap hari seperti yang Bapak ajarkan. Lihat, Pak. Ia membuka buku sketsanya. Di dalamnya ada gambar pemandangan sekolah, potret teman-temannya, dan juga gambar Baskara. Tatapan mata Baskara sedikit berubah. Ia mengulurkan tangan dan menerima buku sketsa itu. Ia membolak-baliknya, halaman demi halaman. Lalu, amati dan rekam. Gumamnya dengan suara pelan. Kami menahan napas. Baskara sepertinya mengingat sesuatu. Betul, Pak. Itu yang selalu Bapak katakan. Kata Suryani dengan senyum cerah. Tapi hanya itu. Baskara kembali terdiam. Dalam perjalanan pulang, aku tak bisa menahan air mata. Keesokan harinya, Bima datang berkunjung. Ia membawa sebuah map tebal. Ibu, lihat ini. Saya mengumpulkan semua berita tentang kasus Pak Baskara. Isinya penuh dengan clipping koran. Keberanian seorang guru seni menyelamatkan warisan bangsa, seorang guru diselamatkan oleh murid-muridnya, pengorbanan yang membawa keajaiban. Kasus ini memang menjadi berita nasional. Sindikat penjara itu hancur total, dan benda pusaka senilai miliaran rupiah berhasil disita. Buku sketsa dan rekaman Baskara menjadi bukti kunci yang menjebloskan semua pelakunya ke penjara. Berkat Pak Guru, warisan budaya kita terselamatkan, kata Bima. Tapi kata-katanya tak bisa menghiburku. Apa artinya semua itu jika anakku tak bisa kembali seperti dulu? Musim gugur telah tiba, daun-daun mulai berguguran. Aku teringat, setahun yang lalu di waktu seperti ini, Baskara hilang. Dan sejak saat itu, kami belum pernah mengunjungi makam leluhur lagi. Dimas, akhir pekan ini kita ke makam, ya? Anakku menatapku kaget. Ibu, apa tidak apa-apa? Kita ajak Baskara juga. Siapa tahu? Siapa tahu? Ada sesuatu. Akhir pekan tiba. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami pergi bersama sebagai satu keluarga. Baskara hanya duduk diam di kursi belakang, menatap keluar jendela. Kliwon juga ikut. Anjing tua itu duduk merapat di samping Baskara. Perjalanan menuju makam membangkitkan kenangan buruk tahun lalu, tapi aku menahannya. Saat kami tiba, makam itu tampak bersih dan terawat. Sepertinya warga desa yang merawatnya. Kami berdoa bersama. Baskara juga ikut bersuhud. Gerakannya tampak alami, seolah tubuhnya mengingat. Setelah selesai, kami melihat-lihat sekitar. Pintu masuk tambang tua sudah ditutup permanen dengan coran beton, dan di depannya, ada sebuah plakat kecil. Di lokasi ini, Guru Baskara menggagalkan penjarahan benda pusaka. 12 April 2024. Dimas memegang tangan kakaknya, dan membawanya ke depan plakat itu. Mas, lihat ini. Ada nama Mas di sini. Baskara menatap plakat itu. Tiba-tiba, Kliwon berlari ke arah atas bukit. Kami mengikutinya. Ia berhenti di sebuah batu besar. Di batu itu, ada ukiran-ukiran masa kecil. Baskara 1995, Dimas 2002. Baskara berhenti di depan batu itu. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh tulisan itu. Di sini. Suaranya pelan. Di sini. Aku pernah ke sini. Jantungku mulai berdebar kencang. Baskara berjalan mengitari batu itu. Di baliknya ada sebuah lubang kecil. Tempat mereka biasa menyembunyikan harta karun masa kecil. Baskara memasukkan tangannya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku sketsa tua, terbungkus plastik sehingga kondisinya masih bagus. Saat dibuka, isinya penuh dengan gambar-gambar Baskara kecil. Gambar keluarga, gambar Kliwon, dan sebuah gambar dengan tulisan ibu. Air mata mulai mengalir dari mata Baskara. Ibu. Ia memanggilku dengan suara bergetar. Ibu. Saya. Baskara. Seketika, sesuatu di dalam diriku runtuh. Semua emosi yang kutahan selama ini meledak. Baskara. Aku memeluk anakku erat-erat. Tubuhnya hangat. Tubuh anakku yang dulu terasa dingin kini kembali hangat. Maafkan aku, Bu. Aku takut. Di sana gelap. Kata Baskara sambil menangis. Tidak apa-apa, Nak. Sekarang semua sudah baik-baik saja. Kamu sudah kembali. Dimas ikut menangis dan memeluk kami.
Kliwon menggonggong sambil mengibaskan ekornya. Gonggongan bahagia. Dalam perjalanan pulang, ingatan Baskara perlahan mulai kembali. Belum sempurna, tapi ia sudah mengenali kami, mengingat rumah, dan yang terpenting. Bu, aku ingin menggambar lagi, katanya. Aku ingin mengajar murid-muridku lagi, mengajari mereka cara mengamati dan merekam. Aku menggenggam tangan anakku erat. Semuanya mulai kembali ke tempatnya. 6 bulan kemudian, Baskara kembali ke sekolah. Ia belum pulih sepenuhnya, tapi ia sudah bisa menggambar. Di hari pertamanya kembali bekerja, ruang seni penuh dengan murid. Selamat datang kembali, Pak Guru. Sorak-sorai meledak. Baskara menulis di papan tulis. Amati dan rekam. Gambar adalah wadah kebenaran. Para murid mengangguk. Setelah kelas selesai, Baskara berkata, gambar yang kalian buat, suatu hari nanti mungkin bisa menyelamatkan seseorang. Seperti yang terjadi padaku, di luar jendela, musim semi mulai datang. Bunga-bunga mulai bermekaran. Di atas meja Baskara, tergeletak sebuah buku sketsa baru. Di halaman pertamanya, ia menulis, musim semi 2025. Awal yang baru. Kemudian, ia mulai menggambar pemandangan di luar jendela. Sebuah kehidupan sehari-hari yang damai. Kehidupan berharga yang selama ini kami dambakan.